Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Perkenalkan, saya Desti Romadona dengan NIM 112111082. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu akuntansi pertanggungjawaban? Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini adalah sebuah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan pelaksanaan dengan hasil aktual dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengakumulasikan dan melaporkan biaya, serta mengukur hasil dari tiap level pusat pertanggungjawaban sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat ditelusuri penyebab dan penanggung jawabnya. Di sini terdapat syarat pembentukan SAP. Yang pertama itu alokasi dan pengelompokan tanggung jawab. Yang kedua itu ada sesuai bagian organisasi. Dan yang ketiga itu ada anggaran yang jelas. Di sini terdapat 4 tipe pusat pertanggungjawaban. Yang pertama itu ada pusat pendapatan, lalu ada pusat biaya, lalu ada pusat laba, dan juga ada pusat investasi. Nah, selanjutnya akan kita bahas secara lebih rinci. Yang pertama yaitu pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan output atau pendapatan yang diukur secara moneter, akan tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya atau beban. Nah, contoh dari pusat pendapatan ini yaitu Departemen Pemasaran. Yang kedua yaitu pusat biaya atau cost center. Pusat biaya ini adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab penuh hanya terhadap biaya. Sebagai pusat pertanggungjawaban lainnya, pusat biaya juga mengkonsumsi masukan dan menghasilkan keluaran. Namun, keluaran pusat biaya tidak diukur dalam bentuk pendapatan. Nah, contoh dari pusat biaya ini yaitu Departemen Produksi. Nah, yang ketiga yaitu ada pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab penuh terhadap pendapatan dan biaya sekaligus. Nah, pusat laba ini dapat diterapkan dengan baik apabila suatu perusahaan melakukan divisionalisasi di mana suatu divisi bertanggung jawab terhadap proses produksi maupun pemasaran dari produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, manajer divisi menetapkan harga jual, strategi pemasaran, dan kebijakan produksi. Yang terakhir yaitu pusat investasi atau investment center. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab penuh terhadap pendapatan dan biaya sekaligus dihubungkan dengan modal yang digunakan oleh bagian tersebut. Nah, di sini terdapat laporan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama itu ditunjukkan kepada pihak yang tepat, yang kedua itu ada konsisten, yang ketiga itu tepat waktu, yang keempat teratur, yang kelima mudah dipahami, yang keenam penjelasan yang terinci, yang ketujuh dapat dibandingkan, yang kedelapan bersifat analitis, dan yang terakhir yaitu tingkat efisiensi. Terdapat 3 faktor pengendalian biaya. Ada faktor internal, faktor lingkungan, dan juga saling ketergantungan dengan departemen lain. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, di dalam faktor internal ini terdapat produktivitas unit kerja, perilaku biaya, tenaga kerja yang digunakan, dan juga kekerabatan para pekerja. Lalu ada faktor lingkungan. Di dalam faktor lingkungan terdapat pangsa pasar, tingkat inflasi, stabilitas politik, dan juga nilai tukar rupiah. Nah, yang terakhir ini ada saling ketergantungan dengan departemen lain. Di dalam ini terdapat keandalan setiap departemen, kerjasama antar departemen, dan juga keluasan setiap departemen. Nah, di sini terdapat definisi dari penilaian pusat laba. Definisinya yaitu proses evaluasi terhadap kinerja suatu unit atau divisi dalam organisasi yang bertanggung jawab menghasilkan laba atau profit.
Untuk mengukur kinerja pusat laba, umumnya digunakan dua ukuran yang menghubungkan laba yang diperoleh pusat laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba. Di sini terdapat return of investment dan juga ada residual income. Nah, cara untuk menghitung return on investment ini yaitu laba bersih dari investasi dibagi dengan total investasi dikalikan dengan 100%. Sedangkan cara menghitung residual income yaitu laba bersih dikurangi dengan jumlah persentase return minimum dikali aset operasional. Nah, di sini terdapat manfaat ROI sebagai pengukur kinerja. Yang pertama ini ada kembalian investasi mendorong manajer pusat laba menaruh perhatian yang seksama terhadap hubungan antara pendapatan penjualan, biaya, dan juga investasi. Selanjutnya itu, kembalian investasi mendorong manajer pusat laba melaksanakan efisiensi biaya. Dan yang terakhir yaitu kembalian investasi mencegah manajer pusat laba melakukan investasi yang berlebihan di dalam pusat laba yang dipimpinnya. Nah, di sini kita akan membahas contoh dari studi kasus laporan pertanggungjawaban. PT Indah Sejahtera pada tahun 2024 memiliki anggaran biaya overhead sebesar 15 juta. Terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel masing-masing 9 juta dan juga 6 juta dengan perencanaan produksi 1.500 unit sehingga anggaran tarif overhead ialah 10.000 per unit dan aktualnya produksi mencapai 1.700 unit. Biaya overhead sesungguhnya Rp17.500.000 namun merujuk kepada biaya overhead pabrik yang dibebankan selama satu periode sebesar 17 juta, yaitu tarif overhead 10.000 dikalikan dengan 1.700 unit. Perhitungan penyimpangan pengeluarannya yaitu overhead pabrik sesungguhnya sebesar 17.500.000 dengan overhead pabrik yang dianggarkan pada unit sesungguhnya yaitu overhead variabel sebesar 6 juta dibagi dengan 1.500 dikalikan dengan 1.700 unit. Hasilnya yaitu Rp6.800.000 dengan overhead tetap yaitu Rp9 juta. Total overhead yang dianggarkan yaitu Rp6.800.000 ditambahkan dengan Rp9 juta. Hasilnya yaitu Rp15.800.000 dengan selisih Rp17.500.000 dikurangi dengan Rp15.800.000 hasilnya yaitu Rp1.700.000 atau unfavorable atau merugikan. Untuk perhitungan penyimpangan kapasitas menganggur yaitu overhead pabrik yang dianggarkan pada unit sesungguhnya berisikan overhead variabel yaitu 6.000 dibagi dengan 1.500 dikalikan dengan 1.700 unit. Hasilnya yaitu Rp6.800.000 dengan overhead tetap sebesar Rp9 juta. Maka total overhead yang dianggarkan yaitu Rp6.800.000 ditambahkan dengan Rp9 juta. Hasilnya yaitu Rp15.800.000. Dan anggaran overhead yang dibebankan sebesar Rp17 juta. Maka selisihnya yaitu Rp17 juta dikurangi dengan Rp15.800.000. Hasilnya sebesar Rp1.200.000 yang berarti menguntungkan. Nah, untuk perhitungan totalnya yaitu penyimpangan pengeluaran sebesar Rp1.700.000, penyimpangan kapasitas menganggur sebesar Rp1.200.000, maka overhead yang dibebankan yaitu Rp1.700.000 dikurangi dengan Rp1.200.000. Hasilnya yaitu Rp500.000. Untuk kesimpulannya, dengan produksi 1.700 unit, anggaran overhead yang dibebankan yaitu Rp17 juta. Biaya pabrik yang sesungguhnya Rp17.500.000. Namun, pada perhitungan penyimpangan total menghasilkan Rp500.000 yang berarti menguntungkan. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.